Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan manusia, hewan, tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Udara adalah pencemaran atau kumpulan gas yang ada di permukaan bumi. Adapun ciri-ciri udara yang tercemar adalah sebagai berikut. 1. Kadar karbon dioksida tinggi. Saat menghirup udara yang baik, kita akan merasa segar karena kandungan oksigennya yang tinggi. 2. Berwarna. Udara yang baik tidak dapat dilihat karena tidak berwarna. 3. Berbau. 4. Pengap. Dan 5. Menyebabkan iritasi mata loh. Dampak pencemaran polusi udara juga dapat meningkatkan resiko infeksi pada peradangan jaringan paru-paru loh. Ini nih contohnya. Nah, dari semua materi yang saya jelaskan, inilah cara mengurangi atau mencegah polusi pencemaran udara. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Hemat energi. 3. Membeli produk daur ulang. 4. Menanam pohon. 5. Makan produk lokal dan organik. 6. Mengurangi makanan berdaging. Adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur. Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia seperti air minum dan atau mengalami pergeseran ditandai dalam kemampuannya untuk ikan. Fenomena alam seperti gunung berapi, ledakan alga, kebinasan ikan, badai, dan gempa bumi juga disebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah, serta bisa menjadi racun. Ada 2 faktor yang menyebabkan mengapa tanah mengalami pencemaran. Pertama, yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, dan bisa juga alam menjadi penyebabnya. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menyebut tanah tercemar atau tidak, yaitu indikator fisik, antara lain warna tanah, kedalaman lapisan atas, kepadatan tanah, porositas, tekstur tanah, dan endapan pada tanah. Indikator kimia, antara lain kadar pH, kandungan fosfor, nitrogen, kandungan logam berat, zat radioaktif, kandungan senyawa kimia organik. Indikator biologi, antara lain adanya cacing tanah sebagai indikator subur atau tidaknya tanah. Adalah dampak polusi tanah. Tanah tidak subur, tanaman menjadi layu dan mati, wabah penyakit, merusak estetika, merusak ekosistem, gagal panen, erosi, bau tidak sedap, salinitas meningkat. Ciri-ciri polusi suara. Ciri-ciri polusi suara adalah suara bising yang teramat mengganggu sehingga cepat atau lambat akan mempengaruhi kondisi kejiwaan manusia. Dampak polusi suara. Polusi suara dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan seperti gangguan tidur, gangguan pendengaran, penyakit kardiovaskular, gangguan hormon, dan meningkatnya insiden diabetes. Solusi mencegah pencemaran suara: membuat dinding kedap suara, menggunakan penutup telinga, menggunakan peredam suara pada mesin, menanam tanaman untuk
merendam suara. Kesimpulannya, pencemaran air merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk menangani masalah ini supaya kita mendapat sumber air yang bersih dan hidup dalam persekitaran yang tiada pencemaran air. Terima kasih.